Halo teman-teman Pioneers Pi Network dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Bagaimanakah kabar Anda? Saya seperti biasanya kembali hadir untuk memberikan update dan informasi ke hadapan Anda sekalian. Ya, saya bacakan. Proyek Nexuria adalah proyek kedua setelah Pinexus. Ini adalah jembatan antara keuangan tradisional dan blockchain Pi. Proyek ini terutama menghubungkan bank dan bursa saham semua negara untuk menggabungkan sistem keuangan kuantum dengan protokol NET 6.0. Hal ini semakin membantu kita memvisualisasikan bagaimana Pi akan mencakup perekonomian real. Di bawah ini adalah unit dan organisasi yang terhubung dengan proyek Pi Network. Kita bisa lihat. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, proyek Nexuria itu adalah proyek kedua setelah Pinexus yang akan menghubungkan begitu banyak lembaga perbankan, ya, bank-bank ternama dunia. Kita bisa lihat sini begitu banyak nama-nama proyek yang terhubung ke jaringan Pi. Ini dia ada ya World Bank, IMF, ya. Ini juga ada European Central Bank, Global Food Security, Financial Stability Board, World Economic Forum, African Union. Jadi diam-diam di belakang Pi Core Team terus bekerja keras untuk menghubungkan, ya, menjalin koneksi dengan berbagai lembaga besar industri, ya, termasuk lembaga perbankan di berbagai negara. Ya, mereka melakukan lobby, ya, istilahnya lobby, presentasi materi terkait dengan Pi Network sehingga bisa menarik minat dari para pemegang hak industri, institusi maupun lembaga-lembaga besar dunia untuk bisa mau bergabung dengan jaringan Pi blockchain. Karena biar bagaimanapun ke depannya semua sektor industri, institusi, lembaga perbankan dan lainnya mereka pasti akan beralih ke sistem blockchain karena alasannya adalah sistem keamanannya. Keamanan dan kecepatan. Bayangkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, Pi Network ini kecepatan transaksinya melebihi Bitcoin. Bitcoin itu satu transaksi itu bisa memakan kurang lebih 10 menit, ya, untuk menyelesaikan transaksinya. Namun Pi Network hanya butuh 3-5 detik. Anda bisa coba transaksi dari dompet Anda ke dompet teman Anda. Itu sepersekian detik saja selesai Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mau teman Anda itu tinggal di mana, tinggal di Sumatera atau tinggal di ujung timur, Maluku atau Papua atau Kalimantan misalnya jauh, atau misalnya Jawa, atau misalnya ada yang di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan lainnya, Anda bisa coba yang terjauh, ya. Kan di grup-grup edukasi Pi Network kan ada begitu banyak, ya, teman-teman Pioneers Pi Network yang berasal dari berbagai wilayah kota provinsi di Indonesia. Anda coba salah satu Pioneers yang tempat tinggalnya jauh, lalu Anda minta testnet saja lah. Ya, kalau misalnya Anda belum KYC atau ini, ya Anda pakai koin testnet saja. Ya, koin untuk tes itu Anda coba kirim ke dia. Maka 3-5 detik dia, meskipun wilayah terjauh, dia akan bisa menerima koin kiriman Anda hanya dalam waktu 3-5 detik. Jauh lebih cepat dari Bitcoin, Ethereum dan lainnya. Ya, apalagi Pi Network bisa menyelesaikan 70.000 transaksi dalam 1 detik. Itu yang harus Anda ingat baik-baik. Dalam hitungan per detiknya, dia bisa selesaikan 70.000 transaksi di seluruh dunia. Ya, itulah kenapa alasan begitu banyaknya institusi, lembaga, pihak industri, perusahaan, termasuk perbankan di seluruh dunia, mereka rame-rame bergabung karena mereka sudah mempelajari proyeknya. Ya, dipromosikan oleh Pi Core Team, lalu mereka mempelajari proyeknya. Akhirnya mereka beramai-ramai, berbondong-bondong untuk memutuskan bergabung dengan jaringan blockchain Pi Network. Ya, jadi sungguh luar biasa, sangat menyesal bagi mereka yang sudah melepaskan akun Pi Network mereka. Mereka banyak sekali yang menyesal dan memulai penambangan dari nol lagi. Ya, karena
ada yang alasan lupa paspor lah, ada yang sudah tidak tahu lagi akunnya seperti apa, harus akses ke akunnya dengan cara bagaimana, sudah kehilangan. Akhirnya mereka harus mulai dari nol lagi. Sementara kecepatan nambang sudah melambat dan untuk bisa mendapatkan satu koin sudah sulit. Akhirnya menyesal kan sekarang. Ya, jadi jangan pernah anggap remeh sesuatu yang ditawarkan gratis datang kepada Anda. Jangan anggap remeh. Coba saja, selagi masih gratis ya dicoba saja. Kenapa tidak? Iya kan? Lagian juga dunia cryptocurrency dan blockchain kan hanya mengklik saja, aktifkan penambangan, setelah itu Anda tutup aplikasinya. Kan tidak ribet-ribet amat. Lalu kenapa kita harus menolak selagi itu gratis? Ya, belajarlah dari pengalaman Bitcoin dan lainnya. Ya, Bitcoin juga ditawari gratis kan. Penambangan awal itu 50 Bitcoin gratis bisa didapat. Coba Anda kalikan dengan 1 miliar rupiah per 1 Bitcoin sekarang. Anda sudah dapat berapa kalau misalnya 50 Bitcoin gratis 14 tahun lalu itu Anda simpan. Jadi sesuatu yang gratis, biasanya sesuatu yang besar itu berasal dari sesuatu yang dianggap remeh, sesuatu yang sangat kecil. Kan 14 tahun lalu kan harga 1 Bitcoin kan hanya 50 perak. 50 perak, tidak sampai 100 perak. Tapi lihatlah sekarang, 1 miliar rupiah per 1 Bitcoin di pasar global. Menyesal kan? Banyak yang akhirnya mereka yang menyia-nyiakan Bitcoin, mereka sekarang mati-matian berjuang habis-habisan untuk menambang Bitcoin. Untuk menambang Pi Network. Karena mereka sudah tahu potensinya. Mereka sudah belajar dari pengalamannya. Nah, yang sangat disayangkan adalah mereka-mereka yang mendapatkan kesempatan penambangan sejak dari awal proyek Pi Network ini dimulai, mereka buang kesempatan itu. Mereka hanya menambang, ada yang hanya jalan 1-2 bulan lepas, ada yang sudah jalan 1 tahun akhirnya lepas. Ada yang sudah masuk 2 tahun karena menurut mereka tidak jelas proyeknya, lepas. Akhirnya sekarang mereka mau akses kembali ke akunnya sudah tidak dapat lagi. Akhirnya mereka harus mulai dari nol. Untuk mendapatkan 1 Picoin sekarang sudah susah. Menyesal kan? Pelajaran penting. Jangan pernah remehkan sesuatu yang gratis. Oke? Salam sukses. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.